Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu dosen semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilmar Firmansyah dari kelas A4. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Kesehatan Mental Remaja karya Dr. Wardiyah Daulay untuk menyelesaikan tugas UAS. UAS bukan hanya soal kemampuan akademik saja, tetapi juga soal kesehatan mental. Karena sejujurnya bukan materinya yang berat, melainkan pikiran kita yang terlalu penuh oleh deadline, ekspektasi, dan kopi. Mohon izin jika di tengah penyampaian nanti terlihat sedikit santai, itu bukan kurang serius, melainkan bentuk usaha agar kita bisa tetap fokus tanpa tegang. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai kesehatan mental pada remaja, mulai dari konsep dasar, faktor-faktor yang memengaruhi, hingga upaya pencegahan melalui pendekatan biopsikososial dan pemberdayaan keluarga. Topik ini sangat relevan karena remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami masalah kesehatan mental akibat berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Buku Kesehatan Mental Remaja diterbitkan oleh USU Press dan ditulis oleh Dr. Wardiyah Daulay, seorang dosen dari akademisi di bidang keperawatan jiwa. Buku ini terdiri dari 12 bab yang disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan hingga pembahasan tentang stigma, budaya, dan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan masalah kesehatan mental remaja. Yang pertama, di bab kedua ada konsep kesehatan mental dan remaja. Penulis menjelaskan bahwa kesehatan mental bukan hanya ketiadaan gangguan jiwa, tetapi kondisi sejahtera secara emosional, psikologis, dan sosial. Remaja didefinisikan sebagai individu berusia 10-19 tahun yang sedang mengalami masa transisi dengan perubahan besar dalam hidupnya. Pada fase ini, remaja sangat membutuhkan dukungan lingkungan agar mampu beradaptasi secara sehat. Di bab keempat, masalah kesehatan mental pada remaja. Buku ini menguraikan berbagai masalah kesehatan mental yang sering dialami remaja, seperti gangguan emosi, perilaku menyimpang, hiperaktivitas, hingga masalah hubungan dengan teman sebaya. Penulis menegaskan bahwa banyak gangguan mental pada usia dewasa berakar dari masalah yang tidak tertangani sejak masa remaja. Di bab kelima, aspek biologis terhadap kesehatan mental remaja. Dalam aspek biologis, kesehatan fisik, genetik, disabilitas, dan tingkat inteligensia berperan dalam memengaruhi kesehatan mental remaja. Remaja dengan penyakit kronis atau kondisi fisik tertentu berisiko lebih tinggi mengalami stres dan gangguan mental jika tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Adapun di bab ke-6, aspek psikologis terhadap kesehatan mental remaja. Pada aspek psikologis, penulis membahas kepribadian, konsep diri, keterampilan coping, keterampilan sosial, serta trauma. Remaja yang memiliki konsep diri negatif dan keterampilan coping yang buruk akan lebih mudah mengalami depresi, kecemasan, dan tekanan emosional. Selanjutnya di bab ke-7, aspek sosial, keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Lingkungan sosial memegang peranan sangat penting. Keluarga menjadi sistem pendukung utama, terutama melalui pola asuh dan komunikasi yang sehat. Teman sebaya dan sekolah juga berpengaruh besar,
dalam membentuk perilaku dan kestabilan emosi remaja. Selanjutnya di bab ke-11 ada stigma, budaya, dan pemberdayaan keluarga. Penulis juga menyoroti stigma dan budaya yang masih menganggap masalah kesehatan mental sebagai aib atau kelemahan moral. Sebagai solusi, buku ini menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga melalui edukasi, deteksi dini, dan partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan mental remaja. Kemudian, kesimpulan dari review buku ini, secara keseluruhan, buku Kesehatan Mental Remaja merupakan referensi yang sangat penting dalam memahami kompleksitas masalah kesehatan mental pada remaja. Buku ini menegaskan bahwa kesehatan mental remaja tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Dengan pendekatan biopsikososial dan pemberdayaan keluarga, pencegahan masalah kesehatan mental dapat dilakukan sejak dini hingga remaja mampu tumbuh menjadi individu yang sehat, produktif, dan berdaya asing. Dan yang terakhir, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contoh di lingkungan keluarga. Orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anak remaja, tidak menghakimi saat remaja bercerita tentang masalahnya, memberi dukungan emosional dan perhatian. Kedua, contoh di lingkungan sekolah dan kampus. Mendorong kegiatan konseling dan edukasi kesehatan mental. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, ada contoh dalam kehidupan remaja sehari-hari. Remaja belajar mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, mengelola stres dengan cara sehat seperti olahraga, ibadah. Yang terakhir, contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental. Yang kedua, meningkatkan literasi kesehatan mental. Yang ketiga, ada mendukung program kesehatan mental berbasis komunitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila masih ada yang kurang jelas, bukan berarti materinya sulit. Bisa jadi karena presenternya juga masih belajar. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan. Semoga kita semua dimudahkan dalam menyelesaikan studi dan dilancarkan semuanya, dan segera menyandang gelar tanpa terlalu banyak revisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.